Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Hiranisa Batubara, biasa dipanggil Nisa. Jadi di sini aku mau ngejelasin salah satu fitur yang ada di aplikasi Bitakwa, yaitu dashboard. Nah, di sini ada App Compact Image View. Nah, ini tuh untuk menunjukkan gambar. Lalu di sini kita atur width sama height-nya menjadi match parent agar ukurannya sesuai device. Lalu di sini kita beri jarak bagian dalam sebesar 150 dan memasukkan kode SRC untuk memasukkan gambar, yaitu image icon yang diambil dari drawable. Lalu di sini kita ikat komponennya menggunakan layout constraint. Nah, ini ada bottom to bottom, berarti kita ikat dari bawah gambar ke bagian bawah ujung layar, lalu end to end dari sebelah kanan gambar ke sebelah kanan ujung layar, ke bagian kanan ujung layar, start to start dari bagian kiri gambar ke bagian ujung kiri layar, dan top to top off dari bagian atas gambar ke bagian atas ujung layar. Lalu di sini ada splash screen activity.kt. Nah, ini tuh untuk nampilin tampilan dari activity splash screen-nya. Dan kalau ini set content view-nya itu untuk ngebuat program di tampilan activity splash screen-nya. Nah, r.layout-nya ini tuh kayak alamatnya. Nah, R-nya itu res dan layout-nya ini tuh yang ini. Jadi tuh activity splash screen itu ada di dalam layout, makanya dipanggil layout-nya di sini. Nah, untuk codingan yang ini tuh kita mau ngasih waktu sebanyak 3 detik untuk nampilin splash screen-nya. Lalu di sini ada activity dashboard Islami. Untuk codingan ini tuh agar screen-nya tuh bisa di scroll ke atas dan ke bawah. Lalu di sini kita ngatur layout width-nya itu match parent dan height-nya web content. Perbedaan match parent sama web content itu, match parent itu nyesuaiin sama device dan web content itu nyesuaiin ukuran gambar dari sananya. Dan kita ngegunain warna putih untuk background-nya. Terus di sini ada App Compact Image View lagi. Nah, di sini kita namain ID-nya itu namanya IV header, lalu ngatur width-nya itu match parent dan height-nya 230 dp. Terus di sini ada kita ikat lagi komponennya. Kita ikat lagi menggunakan layout constraint. Kita ikat lagi menggunakan layout constraint, itu berarti dari bagian kanan header ke bagian ujung kanan layar. Terus ada start to start, berarti kita ngikat dari bagian kiri header ke bagian ujung kiri layar. Dan top to top off, itu bagian atas header dan bagian atas ujung layar. Nah, parent itu tuh ujung-ujung layarnya ini. Nah, yang si biru-biru ini. Terus di sini ada text view. Nah, kita namain ID untuk text view-nya ini tuh TV welcome dan ngatur width sama height itu menjadi web content. Ya, yang ini. Terus kita ngasih background yang diambil dari drawable, yaitu background rounded text view. Lalu kita menggunakan font Poppins medium dan memasukkan tulisan Assalamualaikum kawan. Lalu di sini kita memberi color text yang ada di color dan kita ikat lagi menggunakan layout constraint. Nah, ini ada bottom to bottom off, berarti kita ngikat dari bagian bawah si teks ke bagian bawah header yang ini. Terus ada end to end, kita ngikat dari bagian kanan tulisan ke bagian kanan header. Dan ada start to start, kita ngikat dari bagian kiri tulisan ke bagian kiri header, dan top to top, bagian atas tulisan dan bagian atas header. Lalu di sini ada horizontal scroll view. Nah, ini tuh agar bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Nih, seperti ini. Dan kita namain ID-nya itu list fitur.
Lalu di sini kita ngatur width-nya itu match parent dan height-nya menjadi wrap content. Lalu di sini ada layout margin horizontal. Nah, ini tuh kita ngasih jarak di bagian luarnya sebesar 16. Misalkan ini nggak dipakai, nah dia nggak akan ada jarak di bagian sininya. Tapi kalau kita pakein, nah dia ngasih jarak bagian luar. Terus di sini ada layout constraint end to end. Nah, berarti dia diikat lagi. Nah, ini tuh ngikat dari bagian kanan list fitur ke bagian kanan ujung layar dan kita ngasih jarak di bagian dalamnya sebesar 16 nih bagian sininya. Nah, ini misalkan kalau nggak dipakai, tuh dia nggak akan ada jarak. Terus di sini ada layout constraint start to start off. Nah, ini tuh untuk ngikat di bagian kiri list fitur ke bagian ujung kiri layar. Lalu di sini kita masukin gambar background yang diambil dari drawable yaitu background menu. Dan di sini kita ikat lagi nih layout constraint top to bottom off. Nah, berarti ini tuh dari bagian atas list fitur ke bagian bawah headernya. Lalu di sini kita ngatur width sama height-nya. Width itu menjadi match parent dan height-nya menjadi wrap content. Nah, di sini ada app complete image view. Ini tuh untuk nunjukin gambar. Kita namain ID-nya itu IC menu doa. Nah, di sini kita ngatur width sama height itu menjadi wrap content dan kita masukin kode SRC untuk masukin gambar yang diambil dari drawable yang dimasukin itu IC menu doa. Nah, ini kita ikat lagi menggunakan layout constraint. Layout constraint start to start off. Nah, jadi kita tuh ngikat dari bagian kiri gambar ke bagian kiri ujung layar. Lalu di sana top to top off, kita ngikat dari bagian atas gambar ke bagian atas ujung layar. Nah, di sini ada text view. Nah, text view-nya ini tuh untuk memunculin tulisan di bawah image ini. Kita ngatur width-nya itu menjadi match parent dan height-nya menjadi wrap content. Di sini kita kasih font Popin semi bold dan masukin tulisan doa-doa yang ini. Dan kita atur text alignment-nya menjadi center agar letaknya di tengah. Lalu kita masukin warna putih untuk text color-nya dan ngasih ukuran 14. Lalu di sini kita ikat lagi menggunakan layout constraint. Nah, end to end. Berarti kita ngikat dari bagian kanan tulisan ke bagian ujung kanan gambar. Dan di sini ada start to start off. Berarti kita ngikat dari bagian kiri tulisan ke bagian kiri gambar. Dan ada top to bottom off. Jadi kita ngikat dari bagian atas gambar ke bawah gambar. Atas tulisan ke bawah gambar IC menu doanya. Yang ini. Terus di sini ada app complete image view. Nah, ini lanjutan fitur dari yang tadi doa-doa. Nah, ini kita namain ID-nya itu IC menu zakat. Terus kita atur width sama height menjadi wrap content dan kita masukin kode SRC lagi untuk masukin gambar IC menu doanya ini yang diambil dari drawable. Lalu kita ikat lagi menggunakan layout constraint yaitu start to end. Nah, itu berarti dari bagian kiri gambar ke bagian ujung kanan yang gambar IC menu doa ini. Terus kita pakai top to top off. Ini berarti dari bagian atas gambar ke bagian atas ujung layar. Lalu di sini kita kasih jarak bagian luar sebesar 24 dp. Nah, terus di sini ada text view. Nah, text view-nya ini tuh untuk munculin tulisan zakat ini. Nah, kita ngatur layout width-nya itu menjadi match parent dan height-nya menjadi wrap content. Lalu kita ngasih font-nya itu namanya Popin semi bold dan kita masukin teks zakat. Lalu kita atur teks alignment yang menjadi center agar letaknya di tengah dan kita masukkan memberi warna putih yang diambil dari color dan memberikan ukuran sebesar 14. Lalu kita ikat lagi menggunakan layout constraint end to end, berarti kita ikat dari bagian kanan tulisan ke bagian ujung kanan IC menu zakatnya. Lalu start to start, berarti kita ngikat dari bagian kiri tulisan ke bagian kiri gambar. Dan ada top to bottom off, berarti kita ngikat dari bagian atas tulisan ke bagian bawah gambar. Nah, seterusnya codingannya sama semua fiturnya sampai sini.
ditutup pakai ini. Terus di sini ada text view. Nah, text view ini untuk munculin tulisan yang ini. Jadi di sini kita namain ID-nya itu TV Inspiration. Nah, kita ngatur layout width sama height-nya itu menjadi web content dan dan memberi font Popin semi bold dan memasukkan tulisan dan memberikan teks inspirasi. Lalu memberikan color text yang diambil dari color. Dan ngasih ukurannya tuh sebesar 20 sp. Dan lalu kita ngatur jarak di bagian luarnya sebesar 16. Misalkan kalau ini nggak dipakai, dia nggak akan ada jaraknya. Dempet sama list fiturnya kayak gini. Terus kalau kita pakai, dia bakal ngasih jarak. Terus di sini ada layout constraint start to start. Nah, ini tuh untuk ngikat dari bagian kiri tulisan ke bagian kiri list fiturnya. Dan di sini ada top to bottom off. Nah, ini tuh dia ngikat dari bagian atas tulisan ke bagian bawah list fitur yang ini. Terus di sini lanjut ke lanjut ke dashboard Islami. Nah, di dashboard Islami ini kita pakai OneCrit biar functionnya bisa dipakai. Terus di sini ada fitur-fiturnya itu ada init header, menu, sama recycler view. Nah, di yang init menunya ini tuh arti dari codingan ini, jika kita mengklik gambar IC menu doa, maka dia bakal berpindah screen ke menu doa activity. Nah, intentnya ini tuh untuk mindahin screen. Terus, jika kita klik IC menu jadwal sholat, dia bakal berpindah ke screen menu jadwal sholat activity. Terus, jika kalian mengklik IC menu zakat, maka dia akan berpindah ke menu zakat activity. Dan jika kalian mengklik IC menu video kajian, maka dia akan berpindah ke video kajian screen menu video kajian activity. Terus di sini ada, nah ini time now ini tuh untuk nyesuaiin waktu. Jadi misalkan kalau waktunya pagi dia bakal nunjukin header pagi, kalau waktunya sore dia bakal nunjukin header sore, sama kalau waktunya malam dia bakal nunjukin waktu malam. Terus di sini nih ada time to in. Jadi kalau dari jam 0 sampai jam 6 itu dia bakal nunjukin header dashboard yang malam. Yang ini. Terus kalau dari jam 7 sampai 12 dia bakal nunjukin header dashboard yang pagi. Lalu jam 1 sampai jam 6 sore itu dia bakal nunjukin header dashboard yang sore. Dan dari jam 7 sampai jam 11 malam itu dia bakal nunjukin dashboard malam. Nah, terus di sini kita lanjut ke step pembuatan recycler view. Pertama, itu kita ngebuat recycler view di XML dashboard Islami. Berarti yang ini. Nah, yang ini. Terus tahap kedua, membuat tampilan item pada layout yang berbeda, yaitu item row inspiration, berarti yang ini. Terus ketiga, membuat model. Nah, membuat model berarti kita ke inspiration model. Nah, di inspiration model ini kita pakai var biar datanya bisa diubah. Dan kita pakai variabel inspiration image model. Lalu pakai integer. Kenapa pakai integer? Karena di sini yang mau kita masukin itu image. Nah, integer juga bisa dipakai kalau misalkan font gitu. Nah, terus kenapa dimasukin itu values-nya 0? Itu biar jika datanya tidak diambil, maka dia akan menjadi 0. Nah, lanjut ke pembuatan recycler view-nya itu membuat data. Nah, kita ke inspiration data. Nah, di sini ada private file. Jadi, variabelnya itu cuma bisa dipakai di kelas ini doang. Terus, di sini ada variabel inspiration image. Lalu di sini kita pakai in array of itu karena kita memasukin banyak data. Nah, ini image inspiration 1 sampai 10 ini. Terus, di sini ada file list data ini untuk memproses data dari daftar gambar di atas. Nah, yang ini. Nah, di sini file list ini
untuk mendapatkan data dari model atau menampung data dari hasil perulangan data yang ini. Terus ada for. Nah, for itu untuk ngelooping sesuai jumlah data dan sesuai posisinya. Nah, ini kan ada position in inspiration image dot indices. Nah, ini tuh untuk ngatur posisi. Lalu ada file inspiration. Ini tuh untuk nge-mention kelas inspiration modelnya. Lalu ada return list. Nah, ini untuk ngeberhentiin pulangan data biar gambar-gambar yang di sini tuh nggak ngulang-ngulang terus. Terus di sini ada dashboard. Terus di sini tahap ke 5 yaitu membuat adapter. Nah, di adapter ini tuh inspiration adapter. Nah, adapter itu berfungsi untuk menjadi penghubung data sama tampilan. Data itu berupa KT dan tampilan itu berupa XML. Nah, adapter itu untuk ngatur list. Urutan codingannya itu dari on create view holder, terus ke list view holder, lalu ke get item count dan on bind view holder. Nah, on create view holder ini tuh untuk nentuin layout atau tempat yang ditampilkan. Lalu ke list view holder. List view holder ini tuh berfungsi untuk ngatur item dan ada image foto. Image foto itu berfungsi untuk manggil ID image dari item row yang di XML. Terus ada get item count. Nah, ini tuh get item count itu menghitung jumlah data. Lalu ke on bind view holder. Nah, on bind view holder ini tuh untuk nampilin data dari yang udah kita tentuin di one create view holdernya. Nah, yaitu raw inspiration. Terus ada kita di sini pakai glide untuk nampilin gambarnya. Lalu di sini tahap terakhir yaitu menginisialisasikan pada activity recycler view di kelas dashboard Islami. Nah, itu yang ini. Nah, di sini kita nambahin data ke variabel list data yang ada di kelas inspiration data, terus add all itu untuk nambahin data ke list data. Nah, kenapa pakai add all? Karena add all itu untuk data yang banyak. Kalau sedikit bisa pakai add aja. Nah, ini recycler view underscore inspiration ini untuk membuat tampilan menjadi vertikal, dan recycler view underscore inspiration ini adapter itu untuk ngambil adapter yang udah dibuat. Nah, ini adalah hasil run aplikasi di HP-nya. Jadi fitur-fiturnya tuh bisa di-scroll ke kiri dan ke kanan, dan di bagian inspirasi bisa di-scroll ke atas dan ke bawah. Dan juga yang bagian header ini dia bakal berganti sesuai waktu di sini ya. Nah, karena di sini sore, jadi headernya dia nunjukin sore.